Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk update gold ya, yang mana pada hari yang kemarin saya membuat mapping area buy-nya di sekitar 17.59 ya. Dan di 16.63 ya. Oke. Ini sebenarnya boleh disebut sebagai entry yang agresif ya. Karena pending order itu pasti agresif, karena itu pasti belum bisa dikonfirmasi, hanya memprediksi area-area pantulan ya. Oke, hari ini kita akan bahas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam minggu ini ya. Oke, ini kita lihat memantul di area ini 16.59, di mana posisi H4 ini masih zone zero loss sell. Dan saat ini sedang berada di area re-entry sell ya. Dan sepertinya ini terkonfirmasi karena di time frame H1 masih ditahan oleh MA50. Jadi kemungkinannya yang pertama akan turun ke area MA510 low H1. Ini kemungkinan pertama ya. Jadi bisa seperti ini. Baru dari sini dia breakout. Yang kedua, penurunannya bisa ke area support minor ini ya, sekaligus di area mid BB. Jadi seperti ini. Nanti saya tunjukkan kenapa saya ngotot buy di sini ya. Atau yang terakhir akan ke area low BB ya, low BB H1 untuk ekstrim. Tetap saya masih yakin akan memantul ya dari sini. Jadi ini kemungkinannya. Kemungkinan ini terjadi karena re-entry sell H4 tadi ya. Jadi re-entry sell H4 ini membawa kemungkinan yang 3 biji ini, 3 buah ini. Oke. Sekarang kita hapus dulu semua ini ya. Yang dinamakan counter trend ya, ini sekaligus saya juga ingin memberikan pemahaman sedikit tentang counter trend ya. Yang dinamakan counter trend apabila kita entry buy saat ini dengan SL di sini atau di low BBH4 ini. Buy dan SL-nya di sini itu counter trend namanya. Atau misalnya buy di saat ini di H1, SL-nya mungkin di sini. Ini masih counter trend juga. Karena apa? Karena harga di bawah indikator trend yaitu MA50. Jadi yang tidak counter trend di posisi saat ini adalah posisi sell. Tapi apabila kita melihat time frame yang lebih besar di monthly,
ini bukan counter trend, ini malah follow trend ya. Jadi follow trend itu adalah yang paling bagus adalah buy on support atau sell on resistance sesuai tren. Jadi saat ini harga berada di area support time frame monthly. Support terkuat dari indikator BBMA adalah MA50 monthly. Ya. Jadi saat ini gold ini menguji support terkuatnya. Jadi di persimpangan jalan ini sekarang. Apabila dia berhasil tembus ke bawah, maka seluruh time frame trennya berubah menjadi bearish. Apabila tidak, maka dari sini akan berlanjut kenaikannya. Setidaknya ke area CSAK, reentry CSAK time frame monthly. Nah, ini kalau kita tarik garis juga kira-kira seperti trend line, ini pas ini ya. Break trend line kemudian dia reentry. Ya. Dan jarak dari MA50 monthly ini hingga area reentry CSAK ini masih lumayan jauh ya. 1674, 8494, 04, masih sekitar katakanlah posisi MA high monthly ini di 18.000 ya. Harga sekarang 1674. Masih 12.600 poin. Artinya 1260 pip lagi. Itu risikonya kalau kita ingin mengcounter di area support monthly ini. Jadi yang dinamakan apabila kita entry di sini di area MA50 monthly, tapi SL-nya di sini di bawah MA50 ini. Ini sekitar 1640 SL saya ini ya. Ini bukan counter trend namanya. Yang dinamakan counter trend tadi, apabila kita entry buy di H4 dan SL-nya di sini, ini counter trend namanya. Tapi kalau kita entry di MA50 monthly dan SL-nya di bawah MA50, ini follow trend. Ya. Jadi yang membedakan counter trend dengan follow trend itu adalah jenis tradingnya. Apabila scalping ya ataupun intraday pada saat ini ya jelas kalau kita ngambil posisi buy itu namanya counter trend. Tapi kalau kita siap menahan posisi ini untuk jangka waktu 4 hingga 5 minggu ke depan, itu bukan counter trend namanya ya. Oke, sekarang kita akan uji tadi kemungkinan yang pertama tadi sudah kita gambarkan penurunannya diakibatkan oleh reentry sell H4 ini. Sekarang kita uji dulu ada nggak kira-kira kemungkinan akan memantul di time frame monthly ini, MA50 ini. Yang pertama kita lihat time frame weekly, ini ada peluang untuk kehilangan momentum ataupun MHP di area ini. Ditandai dengan time frame daily yang akan membentuk ekstrim. Perlu diingat belum ekstrim ya, masih akan membentuk ekstrim. Jadi untuk lebih aman entry buy mungkin masih bisa menunggu 2-3 hari ke depan. Yaitu reverse candle-nya ini sudah ada, close-nya kembali di atas BB, tunggu retest candle dan segala macamnya. Itu bagi yang ingin entry konservatif untuk ngambil buy di posisi ini. Oke, kemudian apabila daily ini ekstrim, maka valid MHP time frame weekly. Dan kita tidak usah memandang time frame monthly tadi. Apabila time frame weekly ini valid MHP, maka target saya di 18.00 ini menjadi target yang sangat kecil bagi time frame weekly. Dengan catatan weekly-nya valid ya. Jadi ini saya ceritakan
supaya tetap bisa memanfaatkan peluang dengan menunggu terbentuknya setup kenaikan. Mungkin saja nanti apabila MHP weekly ini valid, bisa entry di re-entry momentum H1, atau bisa juga di re-entry CSAK H4. Ya. Kalau entry yang saya masuki di 1659 dan 1663 ini adalah entry yang agresif ya. Oke, itu saja mungkin pandangan saya sekaligus mengupdate apa yang telah saya buat mapping saham USD ini, kalau tidak salah hari Jumat ya. Boleh dicek videonya di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.